Di sini gue bakal menunjukin bahwa si Aura Cinta itu benar-benar munafik, boy. Kamu orang susah atau orang berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Jadi bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah. Tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya, memang. Nodi kan lu? Gimana tuh Dokter Richard Lee? Buyang lah tuh. Si Agus sedih nih. Kan ngeyel tuh. Nah ini ada yang lebih ngeyel, boy. Udah dikasih kompensasi, bilangnya nggak ada kompensasi, boy. Sono pindah ke Papua, bebas di sono. Ludit. Assalamualaikum, boy. Kita kembali lagi ke topik si Aura Cinta, boy. Yang dimana si Aura Cinta ini di saat debat dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berawal dia viral. Yang dimana dia bilang bahwa 1 jutaan doang kok, Pak. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1.200. 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Ternyata pola pikir Aura Cinta yang sedemikian rupa, ngeyel, dan munafik, boy. Yang dimana dia sok kaya. Ternyata sifatnya ini keturunan dari kedua orang tuanya, boy. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Di sini gue bakal menunjukin bahwa si Aura Cinta itu benar-benar munafik, boy. Dan sebelum kita melanjutkan ke videonya, boy, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gue, boy. Emang yes, neng ngeyel bejakeun lagi. Ibunya sombong, anaknya songong, bapaknya gondrong. Enggak sih, enggak gondrong. Oke, boy, kita langsung aja ke videonya, boy. Ya 10 juta kita beri bantuan untuk kontrak rumah 10 juta. Nah. Minimal selama setahun bisa kontrak, ya. Amin. Ya. Mau terima nggak? Mbak Aura mau terima nggak? Terima dong. Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Memerlukan nggak? Ya kalau nggak apa-apa, masih banyak. Di sini ibunya senang banget, boy. Lihat dengan sumringah senyumnya yang sangat lebar, boy. Ibunya sangat bahagia. Ya, seakan-akan dia sangat bersyukur, boy. Walaupun cara bicara anaknya sedikit kurang ajar, boy, kepada yang lebih tua, boy. Oke, boy, lanjut, boy. Banyak orang yang perlu nggak? Mewakili, iya sih, Pak. Mewakili gimana? Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta perohiman, Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Dia nggak minta kerohiman, tapi dia minta keadilan dan kebijaksanaan, boy. Ini loh, Pak Deddy udah ngasih kebijaksanaan, dimana yang rumahnya di bataran sungai itu sudah dihancurkan karena tanah itu memang tanah ilegal, boy. Itu tanah negara. Dan akhirnya karena sikap hati nurani Kang Deddy Mulyadi ini yang menurut gua kelewat baik, boy, masih membantu, boy, warga Jawa Barat, yang dimana dia memberi kerohiman, makanya mengundang semua yang rumahnya digusur, boy, untuk hadir dan bicara apa keluh kesahnya dan apa kebutuhannya, boy. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini memberikan solusi dan tanggung jawab, boy. Dengan apa? Membiayai kontrakan selama 1 tahun, boy. 10 juta, boy. Bayangin, boy. Gimana nggak baik nih orang? Subhanallah. Jazakumullah khair. Oke, lanjut, boy. Ya adilnya gimana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima nggak? Bantuannya mau terima nggak? Mau terima nggak? Perlu nggak sih? Kalau nggak perlu jangan maksain. Perlu nggak? Perlu. Mau terima nggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda. Doain hidupnya sukses. Amin. Kritis bagus, tetapi harus objektif. Nah, itu. Mana ada orang lain dikritik, orang yang kritiknya diundang. Ya, Iya sih. terima kasih semuanya ya. Silakan dibagikan. Bu, Mbak, sama sih. Nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Banyak bisa segitu masih ngomongnya sekarang juga. Bayangin orang yang mau bantu ini nyamperin berdiri, tapi yang disamperin bukan berdiri sih, Bu, Pak. Ya Allah.
Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat, Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Enggak, maksudnya jurusan buat masuk UI. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Ya, lebih pinter dari saya. Amin. Asik. Jadi Neng, ya Mbak Yu, ini programnya program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Terlihat bahwa orang tuanya pun sok banget boy. Udah dibantu tapi malah merasa direndahkan boy. Oke boy, seperti apa videonya? Oke boy. Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda, dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Kalau Gubernur. bisa Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Bapak kok nggak bela Papa, bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Tangisan buaya boy, seperti itu boy. Nggak terima boy, karena anaknya dihujat. Bahwa bokapnya nih boy, bokapnya si Aura nggak terima kalau anaknya dihujat setelah menghadiri pertemuannya dengan Kang Deddy Mulyadi boy. Dan si Aura cinta ini boy merasa bahwa dirinya ditipu boy. Pengennya nih boy membahas topik tentang rumah yang di bataran sungai itu yang digusur boy. Kang Deddy Mulyadi malah membicarakan tentang wisuda boy atau studi tuh boy. Tapi kan ujung-ujungnya juga akhirnya juga setelah bataran sungainya, rumah-rumah yang di bataran sungai itu dihancurkan, dirubuhkan, diluluhlantakkan. Akhirnya kan Kang Deddy memberi solusi kebijakan dengan membiayai kontrakan selama 1 tahun 10 juta boy. Aura cinta bapaknya, ibunya merasa miskin boy, dan merasa orang yang susah boy. Miskin aja sok kaya. Ya karena kan secara boy, orang yang tinggal di bataran sungai gitu, apalagi rumahnya yang tidak bersertifikat boy, melanggar boy. Udah tahu lah masyarakat, pasti itu orang yang tidak mampu boy. Oke, kita langsung aja ke videonya boy, seperti apa. Kamu orang susah atau orang berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Jadi bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Cukup menengah boy, cukup ya secukup-cukupnya, tapi cukup menengah boy, ke atas boy. Dan bokapnya pun mengiyakan boy. Padahal di sini nih Dr. Richard Lee ini bertanya dengan pertanyaan yang menjebak boy, yang dimana pertanyaannya selalu menggiring opini boy. Oke baik, kita lanjut boy ke videonya boy. Oke. Ya, susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Nah, Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya, cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. iyalah. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Hanya dipertahankan kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia, kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu Memanusiakan manusia itu dengan uang 10 juta, memberi nominal rupiah nih untuk biaya karena lu udah gak punya rumah nih. Terus lu kan harusnya ngontrak nih karena gak bisa bikin rumah nih. Dan akhirnya Kang Deddy ini memberi kebijakan, memberi uang 10 juta boy. Bukan kecil itu boy. Emang gak mikir-mikir gitu loh apa yang dia bicarakan itu boy. Sedangkan dia udah dapat semuanya boy. Yang dibilang gak ada kebijakan, memanusiakan manusia boy. di bangunan saya. Fondasi bangunan rumah saya udah hancur lah. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih, Hai? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya, terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi.
terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Gak ada kompensasi boy, asal main gusur boy. Sedangkan dia dapat uang tunai boy. Neng, gelo siapa neng? Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati, nggak ada penggantinya. Sudah berapa lama Pak tinggal di sana? Sekitar 20 tahun. 20 tahun. Iya. 20 tahun. Jadi kita datang itu 2004, terus terakhir kemarin 2005 di Busur. Kenapa bisa tinggal di sana Pak? Kita merantau dari Jawa untuk mencari rezeki yang lebih baik. Kebetulan orang tua kami menyediakan tanah di situ. Dalam arti Orang tua Bapak menyediakan tanah di sana. Iya, jadi dia beli tanah untuk kita tempatin. Tapi kan tanah negara Pak, kayak gimana cara belinya Pak? Itu sudah bentuk rumah. Oh, Ya. oke. Yang dibeli rumahnya, Ya, beli tapi nggak ada surat. Ada pada waktu itu cuma surat semacam dari pengairan. Ya. Oke. Bukan surat hak milik rumah atau Bukan. surat tanah, nggak ada ya Pak ya? Bukan. Tapi Bapak tahu itu bahwa tanah itu tanah pemerintah. Tahu. Tahu tanah Ya pemerintah. tahu. Oke. Selama ini Bapak ada itu beli, berarti punya Bapak dong Saya rumahnya. beli. Nggak ada sewa ya? Nggak ada. Oke. Yang teman-teman di situ semuanya tanah negara semua. Semuanya. Tanah negara semua. Tanah pengairan tepatnya. Tanah pengairan. Iya. Oke. Dan ini pertama kali digusur atau sudah berapa kali diancam? Baru pertama. Baru pertama kali kita mengalami penggusuran. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Makanya kan kita juga sempat ngedon. Kita belum dari kecil sampai tua segini tuh belum pernah mengalami hal-hal semacam itu. Awalnya itu dari situ bahwa kalian digusur oleh Kang Deddy. Itu perdebatannya kayak gimana sih? Boleh cerita versinya kalian kayak gimana? Versi Bapak dan Aura. Untuk perdebatan di sini kan membahasnya kan ke wisuda. Jadi tidak ada pembahasan ke penggusuran. Iya. Jadi yang mau kita sampaikan tentang apa ya? Tentang wisudanya atau tentang penggusurannya ini? Pertama kali bisa ketemu dengan Kang Deddy itu karena apa? Karena diundang masalah penggusuran untuk mendapatkan dana kompensasi dengan satu syarat, Aura harus ikut. Jadi Kenapa? setelah saya viral dulu, saya viral baru ke notis. Oh, oke. Oh, yang video yang Iya, kamu iya, duduk betul, di betul. tempat. Iya. Ya, Di mana itu kamu duduk itu? Di bangunan saya. Fondasi bangunan rumah saya udah hancur lah. Oh, itu fondasi bangunannya sudah dihancurin. Udah, itu kan hari keempat. Hari keempat rumah digusur. Oh, itu video kamu buat di kehancuran puing-puing Iya, tersebut. betul. Jadi diundang karena ada penggusuran Iya. tersebut, tapi Aura harus hadir. harus hadir. Oke. Lalu? Iya, kita hadir di sana. Kebetulan dari masyarakat setempat itu sudah hadir sekitar 3 jam lebih. Tetapi beliau belum bisa menemui masyarakat sebelum Aura hadir. Oke. Jadi- Ditunggu ya jadi ya? Ditunggu ya. Nah, setelah sampai sana baru kita dipersilakan masuk untuk mendapatkan dana kompensasi. Sebelum kita mendapatkan dana kompensasi, di situ kan ada pertemuan membicarakan tentang Pak Deddy tertarik dengan video pertama itu. Tetapi beliau lebih tertarik ke makalah wisuda. Oke. Pak, saya pengen tanya tadi Bapak bilang tadi sebelum dikasih dana kompensasi, tadi katanya tidak ada kompensasi. Iya, memang Nodi kan lu? Gimana tuh Dokter Richard Lee? Buyang lah tuh. Si Agus sedih nih. Kan ngeyel tuh. Nah ini ada yang lebih ngeyel boy. Udah dikasih kompensasi. Bilangnya nggak ada kompensasi boy. tidak ada dana kompensasi. Jadi dana kompensasi ini diberikan setelah beliau, maaf ya, mungkin ke notis videonya si Aura. Wah. Oke. Kalau nggak ada videonya si Aura nih, nggak bakal ada nih kompensasi. Yakin tuh Pak. Seperti itu Pak. Bener nih, yakin banget nih, yakin. Gelo, munafiknya boy. Berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. 10 juta boy. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Belum cukup. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup
mungkin cukup untuk buat mindahin barang, untuk nyari kontrakan, mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak? 6 juta, 5 juta ya? Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang, bolak-balik kan juga butuh biaya. Anak banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak, bagaimana untuk usaha. Oh, oke. Nah, selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour nggak sekarang? Mungkin nggak ada ya, udah dihapus ya karena kebijakan ya, tapi Dulu waktu kamu masih ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah tadi itu sama wisuda. Sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya? Kalau sekolah negeri Pak ya gratis ya? Iya, gratis. Gratis ya? Apalagi biaya lain yang selain... Udah, itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada biaya apa? Tidak ada. Nggak ada boy, nggak ada biaya apa-apa lagi boy. Versi orang tua dulu Pak. Iya. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Berat. Tapi kalau, maaf ya, kalau demi anak, ya kita usahakan. Gitu. Pasti semua orang tua seperti itu Pak. Buat anak nih, keringet ke bol-bol pun nggak masalah. Yang penting anak kita makan boy. Oke boy, aja boy. Si dokter Richard Lee boy. Mukanya boy. Maksudnya demi anak itu apa Pak? Nah gini, jadi kalau wisuda itu sebetulnya penting juga. Jadi untuk wawasan anak itu dengan adanya wisuda, maaf ya, wisuda yang saya gambarkan di sini study tour, bukan untuk wisuda di dalam kelas ya, di dalam sekolah enggak. Untuk anak saya itu wisuda ya study tour itu penting bagi kita Pak. Jadi untuk melatih untuk wawasan anak itu biar luas. Oke. Ya. Pak, tadi saya dengarkan untuk kepentingan anak. Kalau misalnya suatu hari anak Bapak nanti minta handphone yang mahal, Nah, Bapak beliin nggak? di sini nih pertanyaan yang bener-bener bikin si bapaknya nusuk boy. Gimana enggak lu? Tadi bilang bapaknya buat anak apapun saya lakukan. Tapi ditanya balik nih sama si dokter Richard Lee nih. Enggak. Saya minta handphone yang 10 juta. Enggak. Ayah. Enggak. Kan itu kepentingan anak Pak. Kepentingan di sini apa menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi ayah, teknologi sekarang ini sudah canggih. Kalau kita nggak pegang laptop, nggak pegang iPad, kita ketinggalan zaman ayah. Nah, itu. Bisa ada yang HP yang murah sekitar 300.000. Ini nggak bisa ini, nggak bisa cepat, nggak bisa live, nggak bisa media sosial. Zaman sekarang ini harus media sosial ya. Kita harus menyesuaikan dengan kehidupan. Zaman sekarang media sosial kita harus melek. Kalau nggak kita ketinggalan ya. Media sosial di sini sebetulnya kan melalui aja sudah cukup, atau melalui baca-baca internet itu sudah cukup. Artinya HP yang 300.000 itu udah nggak bisa ya, handphone 300.000 itu nggak cukup, bikin GPT aja nggak bisa ya. Iya, berarti kita harus ada ini dong, interaktif teman-teman, datang teman yang punya HP. Ngebela nih. Oh begini loh. Oh begini, ketika bapaknya didesak nih masih dokter Richard Lee nih, si Aura masuk untuk membela, memotong pembicaraan orang tua nih antara dokter Richard Lee dengan bapaknya nih, dengan bokapnya nih. Dia malah main masuk aja boy. Gimana nggak ada sopan santunnya itu boy? Apakah itu salah satu sopan santun boy? Banyak juga sih, gue bingung. Banyak juga. Apakah si Aura Cinta ini punya buzzer boy untuk membelanya boy? Aneh gue juga sama si Aura Cinta nih boy. Atau ke PS kan juga masih ada ya untuk ngerjain tugas. Kok PS sih? Apa sih namanya? Kok PS sih? Warnet, kok PS? Iya itu maksudnya, datang ke warnet atau bertemu sama temen gitu. Bohong, anak zaman sekarang ke warnet boy. Bohong. HP-nya nih Realme Boba 3 nih. Bayangin harganya berapa itu? Pasti di atas 5 juta boy. 300.000 boy. HP apa? HP Cina. HP apa tuh? Mito. HP apa lagi tuh? HP Cina kan banyak tuh kemarin dulu tuh. Harga 600.000, 300.000 udah bisa BBM boy. Oke boy, kita langsung ya ke videonya lagi boy. Oke. Dan kan bisa. Itu kan malah juga melatih komunikasi. Gitu. Saya mau andaikan jadi anak-anak yang tengil ayahnya. Tapi Bapak nggak beliin? Enggak. Kenapa? Karena itu menganggap apa? Karena Bapak menganggap apa? Kenapa Bapak nggak beliin? Ya kita beliin tapi menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Tidak harus barang mewah gitu. Ya menyesuaikan, kalau misalkan untuk internet
HP yang 300-400an sudah bisa lah. Tapi kalau study tour dengan wisuda menurut Bapak itu wajar? Wajar. Tapi untuk wisudanya ya di dalam sekolah kita nggak setuju. Tapi untuk study tour-nya itu kita setuju. Oke. Pak, Bingung juga. zaman lagi susah menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Kan 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Kalau dipotong 1 juta itu 25%-nya Pak. Iya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf ya, udah susah nih kehidupannya, tapi kok masih nggak irit, bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tour itu juga penting untuk kehidupan bermasyarakat, itu juga penting. Jadi tidak hanya hidup kan tidak hanya sekedar makan, kita juga harus meningkatkan kualitas diri, termasuk studi itu juga bisa meningkatkan kualitas diri. Dia emang butuh banget boy. Udah lu pindah ke Banten sini, Aura Cinta bokapnya emaknya pindah aja ke Banten. Kan di Jawa Barat udah nggak boleh nih study tour nih, perpisahan gitu nih, perpisahan sekolah nih, manasik apa nih nggak boleh nih di Jawa Barat nih. Lu pindah aja sini ke Banten. Di Banten masih bebas kok, masih boleh untuk study tour, keliaran, poya-poya boy, wisuda boy. Pindah sini ke Banten yang bebas boy. Oke boy. Gelo emang ya. Kalau orang hanya makan-makan, maka pengetahuan mereka hanya sekadar di situ, tidak bisa keluar dari zona miskin itu. Allah, menurut kamu mana yang lebih penting, keberanian berpendapat atau cara kita menyampaikan? Cara kita menyampaikan. Cara kita menyampaikannya lebih penting. Menurut kamu cara menyampaikan? Anak banyak keluar itu Pak. Cara menyampaikannya penting. Oke boy. Emang kedua orang tua, satu keluarga orang ini memang keluarga ini keluarga orang munafik boy, yang dimana kekeh boy apa pendirian dia boy. Tapi emang bagus ya, setiap orang itu memiliki demokrasinya sendiri, kritis dan kebijakannya sendiri boy. Bagus, nggak salah. Tapi di sini boy, yang salahnya ini udah tahu salah, tapi dia nggak tahu nih kesalahan dia nih. Bingung gua nih ngejelasin ini boy. Oke, mungkin segitu aja video dari si Aura Cinta boy. Gimana menurut kalian boy? Dan untuk keluarga Aura Cinta, bokap, ibu, adik tetap pengen study tour sini pindah ke Banten, masih bebas. Atau pengen lebih bebas lagi, sono pindah ke Papua, bebas di sono. Lu ditembak-tembakin lu ntar lu sama OPM tuh boy. Sono pindah ke Papua lah, nyusahin ini orang, bikin puyeng nih. Masyarakat jadi nambah sebel, bukannya kasihan nih orang udah digusur nih, udah nggak punya rumah nih, bahwa KDM itu tidak memberikan kompensasi boy. Kalau nggak ada videonya si Aura Cinta yang viral itu boy, kelo ya bang yo, si bokapnya yo, sasi ngarana, cawir. Oke, sebelum kita berpisah boy, jangan lupa klik tombol share, like, komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya boy, agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video boy.